Baik, kali ini kita akan coba mempraktikkan extended access list gitu ya. Pada percobaan ini atau pada praktik ini saya akan memasang access list untuk hanya mengallow HTTP request atau hanya memperbolehkan HTTP request dari host 192.168.10.2 ke 192.168.30.2. Jadi network 10 ini yang diperbolehkan hanya host 192.168.10.2. Kita akan pasang access list tersebut di router 1, kemudian di incoming interface DFA 00.100. Kita mulai create dulu access listnya. Config T access list 199 permit TCP 192.168.10.2 wildcard mask, kemudian tujuannya kemana, 192.168.30.2 wildcard mask, jangan lupa, kemudian equivalent ke 80. Lalu kita akan pasang access list tersebut di gateway interface network 10.0 di router 1. Di interface mana gateway-nya kita bisa lihat dengan sudo show IP interface brief. Nah, gateway network 10 ada di interface FA 00.100. Jadi kita akan pasang di sini. Bagi yang lupa lagi, silahkan dibuka materi kuliah Jarcom untuk router on a stick atau VLAN internet working. Interface FA 0.0.100. Kemudian kita pasang di sini. Cara memasangnya adalah dengan command IP access group 199 in ya. Jadi interface ini akan memeriksa setiap paket yang masuk apakah memenuhi kategori access list ini atau tidak. Nah, karena hanya ada satu access list, maka yang hanya dipermit adalah yang sama persis dengan access list yang terpasang. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan show access list, nah access list ini hanya punya satu statement, yaitu permit TCP host 192.168.10.2 ke 192.168.30.2 equivalent www atau www. Itu artinya hanya akan mempermit itu. Setelah itu tidak ada statement lagi. Itu artinya semua paket yang di luar kriteria tersebut akan di-deny. Karena pada dasarnya access list itu memiliki implicit deny all. Jadi secara implisit dia akan mendeny kecuali yang sama dengan statement access list. Nah, statement access list itu jika lebih dari satu, dia akan dicek satu persatu dari baris paling pertama. Jadi misalkan atasnya yang baris pertama jika tidak tidak sesuai dengan access listnya, maka dia akan pindah ngecek baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jika sampai baris terakhir tidak ada yang cocok, maka akan otomatis di-deny. Oke, kita sudah pasang, atau kita lepas dulu ya untuk melihat interface 00.100 no IP access group 199 in. Kita akan cek dulu dari 10.3 ini apakah dia bisa mengakses web browser atau tidak. Bisa ya. Kemudian dari 10.2 32 bisa. Nah, kita akan coba pasang access listnya. Dipasang access listnya lagi. Sorry. Nah, sekarang kita cek dari sini. Nah, sekarang dia sudah tidak bisa. Ya, tadi awalnya bisa. Dan yang 10.2 sekarang dia masih bisa. Harusnya. Sorry, 32. Nah, masih oke.
Kalau HTTPS apakah bisa? Timeout, HTTPS timeout. Kita bisa tambahkan statement access list-nya. Jadi config T access list 199 masih ada atau tidak? 443 do so list 443 sudah kita tambahkan. Kita coba lagi. HTTPS bisa sekarang. Nah, berarti sekarang yang diperbolehkan adalah 80 dan 443. Ya, itu permit, statement permit. Nah, lalu yang established tadi artinya apa? Jadi begini, kalau misalkan dia pertama kali mengirimkan paket HTTP ke server, ada HTTP request ditujukan ke port 80 atau port 443. Pada saat masuk ke R1, paket tersebut akan dicek. Nah, dia memenuhi kriteria access list, memenuhi semua statement access list. Misalkan dari port dari source destination 10.0, source portnya nanti random akan dipilih, tapi destinationnya adalah 192.168.32, destination portnya adalah 80 karena misalkan akses ke HTTP, maka itu akan dilewatkan. Pada saat web server menerima HTTP request, dia akan menjawab HTTP request itu dengan menggunakan source address IP-nya dia sendiri, yaitu 192.168.30.2. Kemudian source portnya akan menggunakan port 80, gitu ya, port 80. Destination address-nya adalah 192.168.10.2 dan destination portnya adalah port yang digunakan pada saat mengirim, biasanya port yang digunakan untuk mengirimkan HTTP request tadi. Nah, bagaimana jika ada hacker yang masuk ke dalam 192.168.30.2, kemudian dia menggunakan paket generator untuk mengirimkan paket yang seolah-olah berasal dari web server. Ya, jadi dia menggunakan IP 30.2 menggunakan source address 80. Hacker tersebut tahu karena biasanya orang itu akan mengallow paket yang berasal dari port 80 karena diasumsikan bahwa port itu adalah paket tersebut adalah legitimate paket yang berasal dari web server, dan dia akan memanfaatkan kelemahan asumsi itu, si hacker. Nah, dia tiba-tiba akan mengirimkan paket dengan tujuan ke port dengan source port 80. Nah, bagaimana supaya serangan tipe seperti itu tidak bisa? Maka kita bisa menambahkan access list tambahan di router 1 yang arahnya adalah out, ya, di FA 00.100 arahnya out, arah keluar sini. Jadi sebelum paket itu keluar, dia akan dicek dulu apakah sebelumnya sudah ada request atau sudah ada TCP establishment atau belum. Jika sebelumnya tidak ada TCP establishment, berarti ini paket ujung-ujung muncul gitu dengan source port 80. Nah, yang seperti itu akan ditolak gitu ya. Nah, yang hanya dilewatkan adalah paket TCP yang sebelumnya sudah ada establishment. Bagaimana cara menambahkannya? Kita akan tambahkan access list-nya. Access list permit TCP kemana? Ke 192, karena arahnya kan masuk ke 192.168.10.2. 192.168.10.2, kemudian wildcard mask, jangan lupa. Permit TCP menuju ke 192.168.10.2 yang dari mana? Permit TCP 192.168.30.2 dari 32 ya 0000 ke atau equivalent port
berapa ya, source portnya 80. Kita tanda tanya kalau lupa, berarti unrecognized, berarti salah. Access list 199 nya, access list 199, permit, kalau lupa tanda tanya. Nah, itu tujuannya. TCP source address-nya 192.168.30.2 wildcard mask, jangan lupa. Kemudian tanda tanya lagi, equivalent source portnya adalah 80. Jadi si hacker ini misalkan paket yang digunakan hacker gitu ya, simulasinya mengarah kemana? Mengarah ke 192.168.10.2 wildcard mask ya, tanda tanya. Oke. Establish, jangan lupa tambahkan establish, enter. Kemudian do show access list. Nah, sekarang sudah ada 3 baris gitu ya, access list 192.168.30.2 establish. Nah, ini kita akan pasang di interface interface FA 00.100, interface FA 0.0.0 IP access group 199 out, arah keluar. Kalau kita show run, nah sudah ada IP access group in dan IP access group out. Kita akan coba. Nah, kita akan menggunakan simulasi ya. Kita akan simulasikan. Misalkan kita akan kirim paket dari sini ke web browser 192.168.30.2 go. Nah, ini ada, kita bisa lihat eventnya ya. Kita play. Yang pertama akan dikirimkan ke switch, kemudian diteruskan ke router, dari router diteruskan ke web server ya, HTTP requestnya. Kemudian di web server kemudian akan dijawab, direspons pakai TCP juga dengan, nah ini jawabannya, dia akan dikirimkan ke si klien ya. Selesai dia, HTTP requestnya dipenuhi ya. Jadi oke. Ya, boleh ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada paket dari port 80 tanpa ada establishment dulu dari 10.2? Kita bisa simulasikan paket tersebut menggunakan kompleks PDU. Jadi kita pasang PDU-nya dimulai dari server ya, menggunakan HTTP. Destinasinya adalah 192.168.10.2, starting portnya 80, misalkan destination portnya kita pakai 1024, size nya ya misalkan kita size nya 666, ininya 4 detik. Kita akan create video, kemudian kita akan play. Ulangi ya. Salah. TP 192.168.10.2 40 second.
Nah, ini adalah paket TCP yang tadi kita kirimkan ya. Ini paket spanning tree, jadi tadi protokol spanning tree-nya bekerja di switch ini, jadi abaikan saja. Tapi yang kita lihat adalah paket ini, TCP yang ini. Paket TCP yang ini tadi dia ditolak gitu ya. Dia ditolak. Kita play lagi. Nah, ini ada paket TCP dari 30.2 ya. Kemudian dia akan dikirimkan ke router. Nah, ditolak. Tadi yang karena tidak ada establishment sebelumnya. Oke, nah itu bagaimana si establish tadi bekerja gitu ya, apa namanya. Jadi kalau tidak ada establishment sebelumnya, nah kalau kita misalkan tadi kan ada paket TCP port dari port 80 ke sini ditolak. Kalau misalkan kita buka web browser, ini HTTPS misalkan HTTPS go, nah ini kita play, ada request, kita play lagi, dia akan dikirimkan ke server. Nah, sekarang kita lihat paketnya ditolak. Kenapa? Port HTTPS ditolak. Ya, kalau kita lihat access list yang ada di FA00 ini, dia hanya memperbolehkan yang establishment itu port www saja. Jadi yang 443 itu akan ditolak karena by default implicit deny all tadi. Maka kita perlu tambahkan config t access list 199 permit TCP, kita copy permit TCP host, copy, paste, ini kita ganti 443 list 443, enter, do so access. Nah, sekarang sudah ada 443 di sini, kita permit. Kemudian kita simulasikan lagi. HTTPS 192.168.30.2. Lalu kita play. Dia akan dikirimkan. Ya. Kirimkan lagi, kirimkan sampai ke server. Kembalikan, direspons. Nah, sekarang boleh. Ya. Jadi itu kita bisa melihat implicit denial-nya sekaligus juga statement establish tadi impact-nya seperti apa. Nah, itu cara bagaimana extended IP access list bekerja. Nah, sekarang tugas Anda adalah menambahkan sebuah service FTP di sini, ya, menambahkan service FTP di server kita. Kemudian untuk service FTP tersebut yang diperbolehkan mengakses adalah network 192.168.31.2. Jadi yang boleh mengakses FTP server tersebut hanya 192.168.31.2. Sisanya tidak boleh mengakses service FTP yang ada di server. Tugas Anda dikumpulkan file paket tracernya,
Kemudian saya akan siapkan Dropbox dan dikumpulkan sebelum perkuliahan kita yang akan datang. Jadi saya beri waktu Anda 1 minggu untuk membuat access list yang hanya memperbolehkan akses ke service FTP di server 30.2, hanya bisa diakses dari network atau host 192.168.31.2. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.